pasien lagi. Dari pagi istirahat, semalam nggak tidur, nunggu pasien yang rawat inap. Ganti pasien lagi. Rumahnya jauh, seperti banyak. Mau lihat penyakit dulu pakai jari. Tapi istrimu tadi apa yang dia mau sama rumah sakit sana ya? Jangan. Mau berobat di mana aja itu sama. Di rumah sakit ya sama dokter yang sama. Pengobatan alternatif kalaupun ada mujizat insya Allah juga bisa sembuh. Kita nggak bisa saling jelek-jelekin. Kalau takdir itu yang nentunya di atas. Orang sehat aja dipanggil banyak, yang sakit belum tentu mati juga. Yang penting hidup itu nggak usah fanatik, nggak usah suka jolimin orang, berbaik aja sesama manusia. Karena Tuhan itu satu. Di sini orang Hindu, orang Buddha, orang Katolik, orang Kristen, mau suku apa aja yang kesini saya terima. Karena Tuhannya satu. Intinya mau berobat, pengen sembuh. Siapa tahu doanya dikabulin sama yang di atas. Pegang pasien dulu. Kalau yang satunya tuh tadi itu yang dipegang tuh. Nah, yang kena lambung artinya udah bengkak tuh. Udah makan, dandan katanya. Seneng ora bojomu ki? Bojone guyu-guyu. Kayak bocah ya. Wis guyu deh. Baru berapa jam? Baru berapa jam dikasih jamu? Udah berapa kali ngencing? Kuning tadi ya. Kalau kencingnya kuning berarti udah kena lapar. Punya mah. Bu Eki senang ngombe manis enggak? Ya, Kurang gula ya? Senang cuma sementara. Ada turunan diabetes? Enggak ada, cuma Jangan takut. Gulanya tinggi. Ya gulanya tinggi namanya punya diabetes. Ya betul. Nah ini depannya banyak. Tapi harus minum gula juga karena gula untuk nyerah mati. Saya tanya. Ada diabetes juga dia. Ada diabetes. Kalau di sini diabetes yang penting kaki itu belum kepotong karena kalau yang kering, kalau mungkin gulanya 700 nggak besok-besok bisa putus saraf mata, glukoma, bisa buta. Kalau yang basah biasanya kalau tinggi bisa kepotong. Makanya saya buang depan. Yang penting di sini nih depan dua kaki dua ini masih utuh. Jadi di jari. Kalau dia nggak kena diabetes nggak mungkin dia sakit kalau saya pencet. Yang penting jangan makan malam. Ingat ya, orang kena diabetes jangan makan malam. Iya kemarin kan yang sempat mau enggak ngelihat bentar-bentar Iya. petang. Mama ini gula kering. Gulanya kering. Wah, terus kenapa? Sempat gelap. Gula kering, hati-hati 700 buta. Tapi nek mama manut, insya Allah depannya dibuang, rasa wedi. Kapan tetap sing kuasa banyak ketolong. Selagi cik nek godhong ning kebon. Kolesterol agak tinggi mah. Jantungnya bagus. Emahnya yang agak parah. Sering nyesek nggak, Bo? Kalau pagi udah ngantuk belum? Enggak, udah nyesek ya? Caranya udah naik. Tapi malam belum gelisah ya? Belum. Gelisah. Ini cairannya udah naik. Ada 5 jantung mata gue. Terus mulai bengek. Coba kakinya naikin dua-duanya. Kakinya. Dua-duanya. Kalau saraf kejepit nggak ada. Kalau orang kena saraf kejepit, kakinya diginiin nggak bisa. Oh berarti aku nggak sarap kecil. Bukan asam urat dulu. Enak nek tinggal. Tuh satunya tuh dulu pasien saya sekarang bawain orang tuh. Tuh. Dulu cengir jalan aja sampai ngisot-ngisot. Mau cek darah dulu. Darahnya mau dicek berapa? Dia ini. Aduh. Mas. Jadi diabetes itu kan ada dua, diabetes kering sama basah. Kalau yang kering biasanya larinya ke mata, buta, bisa buta kalau tinggi bener saraf matanya.
Saya putus retina matanya bisa ke atas. Kalau yang basah biasanya dipotong. Kalau di sini biasanya kalau yang basah dibuangi cairannya lewat air kencing. Yang penting jari itu masih. Jadi jari kedua itu saya pencet, buang depan. Habis itu dikasih ramuan berupa sambiroto. Tapi kalau dia punya darah tinggi saya ngasihnya nggak banyak. Karena jamu pahit itu naikin darah. Pokoknya selagi ada daun di rawa sama di kebon, insya Allah anda masih ketolong. Gobes. Masih ada Gopes tuh bojone. Seneng deh wis guyu bojone mau. Iki bojone mah. Kayak bojone kayak mau kayak pitiknya kukruk. Mau cek darah dulu Boy ya. Jadi mau cek darah dulu. Saya dibilang dukun nggak mau karena saya bukan dukun. Kalau merokok ya. Ratu nih dukun. Wedi mendelok dukun. Ya tapi kan bukan dukun santet loh mak. Dukun pengobatan. Kalau di sini saya bukan dukun. Saya pengobatan alternatif. Setiap orang punya profesi sendiri-sendiri. Saya cuma minjem raga. Jadi istrinya ini dikasih kelebihan untuk menolong orang-orang. Jadi kalau orang yang profesinya dukun ya biarin. Orang punya profesi sendiri-sendiri. Nggak usah fanatik, nggak usah sosokan. Kalau yang profesinya tukang tadaudan, yo bene nyatane dungone lho yo dikabulne karo sing kuwasa. Gitu. Tapi kalau dukun santet saya nggak mau. Di sini yang disantet-santet orang aja saya obatin. Tapi kalau suruh mulang saya nggak mau, dosa. Makanya profesi orang itu masing-masing, ada yang jadi dokter, perawat, pedagang. Ya kelebihannya masing-masing ya biarin. Ada di dukun santet sing liyane ya ben wong dosa sing nanggung dhewe. Yang penting kita berbuat baik aja. Sesama manusia saling menghargai. Oke. Orang di sini mbak pesugihan aja Pak Tuyul tak omongin. Tuyul kok digowo. Urip pikiran gopo, bondo rago modan ada dua golek pesugihan. Kaya itu boleh, yang penting dengan otak yang pintar kerja. Wih, sugih. Darahnya tinggi, Mak. 173/97. Mau punya darah tinggi. Pantas sempet. Jadi Mama sering rebus daun sersat. Tinggi bener ini. 173. Pantas sempet bulat. Darah tinggi juga ada di rumah. Jadi sakitnya Mama ini juga komplikasi, punya darah tinggi, darahnya 173 per berapa tadi? Kalau darahnya tinggi di sini dianjurin suruh minum rebusan daun sersat. Kalau walaupun dia tinggi dia nggak mecahin pembuluh darah. Karena apa? Kalau pembuluh darah udah pecah mungkin 1 minggu sudah dipanggil sama yang di atas. Tuh. Jadi darah tinggi, kalau yang punya darah tinggi itu jangan makan ikan asin. Kalau yang punya diabetes jangan sering makan malam. Jadinya ada emah juga, tapi emahnya nggak seberapa parah sih, sama lambungnya ada pokoknya ya. Kolesterol juga tinggi. Kalau kolesterol tinggi Mak, setiap habis makan harus minum air hangat. Nih lihat ada riba jantung bengkak juga karena di kelopak matanya sudah mulai nih, tuh bengep. Kalau sini bengep itu jantungnya mulai bengkak, banyak cairan. Jadi saya minta doanya ya buat teman-teman supaya hidup ini dikasih mujizat sama yang di atas. Mudah-mudahan doa Nikuni dikabulkan. Jadi yang berupa tempat kunyi banyak yang sembuh. Duit perlu, nolong perlu. Kalau memang orang itu memang nggak mampu untuk berobat, tetap dibolong. Kecuali yang nggak ada dimakan, yang dimakan. Tapi kalau ada dia ngomong nggak ada. Karena sebagian juga untuk diamalin sama anak-anak yatim, sama janda-janda nggak mampu. Nolong perlu, duit perlu. Kalau memang nggak ada yang dimakan, dibantu gratis. Tapi kalau memang nggak mampu benar, jangan salah. Setiap penyakit kan biayanya beda-beda. Kalau cuma sakit gigi, apa takkan bayar gratis. Kalau cuma lampu-lampu biasa, apa takkan bayar gratis. Tapi di sini pengobatan semua didandanin, nggak cuma dari diabetes, dari lambungnya, dari jantungnya, semua dibenerin. Tapi kalau sudah kayak gitu, selamanya tanggung jawabnya sini. Yang penting pasiennya patuh. Jadinya apa pantangannya harus nggak boleh dimakan.
Jangan lupa ya subscribe Sri Purwani Sangkuni. Alamatnya 36 Kali Bening, Pekalongan, Lampung Timur. 0812 79 29 7118.